Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam Renungan Embun Pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah jangan iri terhadap orang yang berdosa. Tema ini saya ambil di dalam kitab Amsal pasal 23 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, antara tahun 1993 sampai dengan tahun 1998, saya bekerja di sebuah perusahaan swasta yang ada di Jakarta. Di perusahaan itu saya ditempatkan sebagai seorang trainer, sedangkan teman-teman saya yang lain bekerja di bagian teknisi yang menjual banyak barang-barang hardware. Di bagian teknisi ini banyak melakukan kecurangan-kecurangan, yaitu dengan menjual barang-barang perusahaan tanpa sepengetahuan kantor. Karena pada waktu itu lemahnya pengawasan di kantor tersebut, bahkan banyak barang-barang yang tadinya barang-barang perusahaan dan dijadikan mereka menjadi milik pribadi. Dan dalam hal ini mereka akan mendapatkan banyak uang karena mereka dapat menjual barang-barang tersebut dengan harga yang lumayan bagus. Walaupun saya mengetahui bahwa itu adalah sesuatu hal yang salah, namun saya tidak berani untuk menegur karena saya adalah orang yang baru. Saya adalah seorang karyawan yang junior di sana, sedangkan teman-teman yang lain adalah karyawan-karyawan yang sudah bertahun-tahun ada di perusahaan itu. Selain daripada itu, saya juga nggak berani karena menganggap bahwa itu adalah hal yang wajar, karena saya belum mengenal sungguh-sungguh kebenaran pada waktu itu. Dan sungguh saudara, pada waktu itu saya jujur sering membandingkan penghasilan saya kepada teman-teman yang suka melakukan kecurangan di perusahaan. Saya hanya mengharapkan gaji, sedangkan mereka mendapatkan gaji dan juga dari hasil penjualan mereka dengan curang. Sehingga pada masa-masa itu mereka mendapatkan uang yang banyak, dan tentu mereka dapat membeli barang-barang yang mereka sukai. Mereka dapat membeli sepatu yang bagus, baju yang bagus, kendaraan yang bagus, sedangkan saya sendiri hanya berharap pada gaji bulanan. Jujur saya iri terhadap itu, karena saya membanding-bandingkan diri saya yang selalu mendapatkan gaji yang kecil dibanding dengan mereka dengan penghasilan tambahan. Pernah suatu waktu saya meminta kepada pemimpin perusahaan untuk memindahkan saya ke divisi teknisi agar saya dapat juga melakukan hal-hal demikian dan mendapatkan uang. Namun karena di dalam divisi saya adalah saya seorang trainer yang cukup bagus, sehingga perusahaan tidak mengizinkan saya untuk berpindah ke divisi yang lain. Tetapi saya dipertahankan untuk boleh saya tetap ada di dalam divisi trainer. Tentu hal ini saya tidak beritahu alasan saya kenapa saya mau pindah, agar niat saya itu tidak diketahui oleh perusahaan. Dan masa-masa itu saya belum hidup benar. Saya hanya sebagai seorang Kristen yang KTP, yang hanya ikut-ikutan saja kepada teman-teman yang lain. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, berjalan dengan waktu, akhirnya saya menemukan jawaban dari apa yang saya gelisahkan selama ini. Setelah saya menemukan komunitas yang baik, yang cinta Tuhan di sebuah gereja, ada teman yang membawa saya untuk boleh beribadah di sana. Seiring dengan waktu pertumbuhan kerohanian saya menemukan kebenaran. Setelah saya banyak belajar firman Tuhan tentang kebenaran Allah, akhirnya setelah saya menemukan kebenaran itu, saya mengambil kesimpulan bahwa saya sangat bersyukur kepada Tuhan, karena perusahaan pada waktu itu tidak mengizinkan saya untuk berpindah ke suatu divisi yang saya inginkan itu, sehingga saya dapat berbuat dosa bersama-sama dengan teman-teman saya. Bahkan sebaliknya saya malu seandainya saya bisa ikut-ikutan dengan teman-teman saya yang lama itu untuk ikut berbuat dosa dan mendapatkan uang yang bukan milik saya. Sungguh saya berterima kasih kepada Tuhan karena perusahaan tidak mengizinkan saya pada waktu itu untuk berpindah ke divisi yang saya inginkan itu untuk melakukan hal-hal yang berdosa. Saya berdoa kiranya teman-teman saya yang sudah pernah bersama-sama dengan saya di perusahaan itu, agar Tuhan izinkan mereka untuk melakukan pertobatan dan menemukan kebenaran yang diajarkan Kristus bagi kita semua. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, di dalam nats yang sudah kita baca tadi, dikatakan di dalam ayat yang ke-17, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ya, hal yang konyol yang saya lakukan pada waktu itu karena saya iri kepada orang-orang yang melakukan kecurangan. Untuk itu saya nasihatkan kepada saudara-saudara para pendengar, janganlah iri kepada orang-orang yang berbuat curang. Jangan irilah kepada orang-orang yang berbuat dosa. Namun sebaliknya, sekalipun penghasilanmu tidak memadai sesuai dengan keinginanmu,
Namun berbahagialah hidup kita bila kita memakan jerih lelah kita dibanding kita melakukan hal-hal yang berdosa dan melakukan kecurangan-kecurangan yang merugikan banyak orang. Sebab sikap demikian adalah sikap yang dikenang oleh Tuhan bagi kita. Sebab sebagai kita orang percaya, kita harus mengakui bahwa harga yang termahal di dalam hidup kita ini adalah bila kita memiliki Tuhan dalam hidup kita. Harus kita menjadikan Tuhan lebih berharga dari dunia ini. Kita harus menempatkan Tuhan lebih besar daripada kekayaan dan harta dunia yang kita miliki, bahkan yang akan kita miliki. Jangan ikut-ikutan kepada orang-orang yang berbuat curang, sekalipun itu memiliki untung secara duniawi. Jangan korbankan kepercayaanmu kepada Tuhan dengan keuntungan duniawi. Karena Tuhan tidak berkenan kepada orang yang tidak jujur. Tuhan tidak berkenan kepada orang yang melakukan kecurangan. Sebaliknya kita harus menjadi takut akan Tuhan. Kita takut untuk berbuat dosa dan melakukan kecurangan-kecurangan. Sebab orang-orang yang dekat dengan Tuhan memiliki masa depan dan harapan yang pasti. Tidak akan hilang upah kita di surga, sekalipun kita rugi secara lahiriah. Namun kalau kita menjaga hati kita takut pada Tuhan, terlalu mudah bagi Tuhan untuk memberkati hidup orang-orang yang takut akan Dia, yang tidak melakukan kecurangan di dalam hidupnya. Sebab apa yang dikatakan nats ini, bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan, masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Ingat satu hal, Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di hati manusia, Allah telah menyediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu, takut akan Dia. Jangan lakukan kecurangan dan jangan iri hati kepada orang yang berdosa. Jauhilah hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan gantikan sukacita dan damai sejahtera dalam hatimu oleh roh yang Dia berikan kepada kita. Saya Pendeta Zanuhu di sini, saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Maranatha.